Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Gandriana. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 kelas 001 Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Geger. Pada hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja dengan layanan bimbingan kelompok topik budayaku budaya 5S. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, baik, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Oke, Pak Ustaz, monggo silakan dipimpin berdoa. Siapkan doa mulai. Baik, terima kasih atas kehadiran kalian ya. Hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik budayaku budaya 5S ya. Tujuan dari layanan bimbingan kelompok pada pagi hari ini yaitu agar kalian semua itu bisa membentuk pribadi yang berkarakter sesuai dengan budaya 5S ya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan agar suasananya lebih cair, kita akan melaksanakan ice breaking. Ice breakingnya apa? Untuk hari ini ice breakingnya kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Bu Rani contohkan dulu, nanti kalau sudah baru kita bersama-sama. Oke? Oke, ya ini ya nanti ice breakingnya. Aku adalah ceret, tempat minuman yang paling awet. Ini tangkeku, ini corongku, lalu ku tuang dalam gelas. Glek 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 glek. Oke, sudah ngerti? Sudah, bisa dimulai ya. Ayo, 1, 2, 3. Aku adalah ceret, tempat minuman yang paling awet. Ini tangkaiku, ini corongku, lalu ku tuang dalam gelas. Glek 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 glek. Oke, tepuk tangan. Baik, sudah beda ya, sudah cair ya suasananya. Karena kita dari kelas yang berbeda, kita perkenalan dulu. Nanti silakan sebutkan nama dan kelas, gitu ya. Dari sebelah kanan Bu Rani atau kiri Bu Rani? Kanan Bu Rani. Oke, jadi nanti melingkar ya, bentar ya. Baik, sebelah kanan Bu Rani, silakan perkenalkan nama dan kelas. Perkenalkan, nama saya Nizar, kelas 9A. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fauzan, kelas 9A. Ya, terus. Perkenalkan, nama saya Reno dari 9A. Oke. Perkenalkan, nama saya Cesi dari 9A. Perkenalkan, nama saya Dedea dari 9A. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas 9E. Oke, Salsabila dari 9E. Selanjutnya, Bu Rani akan sampaikan dalam bimbingan kelompok nanti ada norma dan asas-asas yang harus kalian patuhi gitu ya. Jadi nanti selama kegiatan harus saling menjaga, artinya tidak cengengesan, tidak cometan dan lain sebagainya. Terus ketika nanti ada yang menyampaikan pendapat, kalian boleh bertanya, menyanggah dan lain sebagainya gitu ya. Terus apa yang kita pelajari hari ini, mari kita simak dengan baik-baik gitu. Oke ya. Nah, kegiatan kita hari ini apa toh? Kegiatan hari ini adalah bimbingan kelompok. Jadi kita nanti tahapannya yaitu yang pertama nanti Bu Rani akan bagikan handout terkait materi. Selanjutnya kita tanya jawab, berdiskusi bersama ya, apa itu budaya 5S, terus apa saja manfaatnya dan lain sebagainya. Setelah itu nanti kita akan sosiodrama, bermain peran.
Ya, bermain peran nanti Bu Rani sudah siapkan naskahnya. Nanti Bu Rani yang membaca, kalian yang memerankan. Setelah itu, setelah berperan, nanti kita berdiskusi. Ya, bagaimana hasil dari sosiodrama kalian. Nanti setelah itu, setelah berdiskusi, nanti ada lembar tugas yang harus kalian kerjakan dan kesimpulan penutup. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, sudah cukup paham? Sudah siap memulai kegiatan bimbingan kelompok? Sudah. Oke, sudah. Baik, sekarang kita memasuki tahap inti sesuai yang sudah Bu Rani sampaikan tadi. Bu Rani akan membagikan handout ya, nanti bisa kalian kalian baca sekilas, terus nanti kita bisa saling berdiskusi, tanya jawab, baru nanti kita akan melaksanakan sosio drama. Kasih waktu 5 menit ya. Cukup ya, bisa ditaruh dulu, terus kita berdiskusi ya. Bisa ditaruh di depannya saja. Oke ya. Oke, topik kita tadi adalah budayaku, budaya 5S. Budaya itu seperti apa sih budaya? Kalau kalian mencermati budaya itu apa? Kebiasaan, berarti harus dibiasakan dulu ya. Budayaku, berarti budayaku itu kebiasaan yang harus aku lakukan. Oke, terkait dengan 5S, ada yang mau tahu 5S? Apa itu 5S? Oke, salam, sapa, sopan, santun. Oke, 5S adalah senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kira-kira 5S itu perlu nggak untuk dibudayakan? Perlu ya. Melihat fenomena sekarang ini, teman-teman kalian, kira-kira banyak nggak yang sudah menerapkan 5S? Banyak tapi nggak semua. Kalau yang laki-laki, dari kacamata laki-laki, teman laki-lakinya bagaimana melihat teman-temanku itu sudah mencerminkan 5S belum kira-kira? Gimana? Ada tapi belum banyak. Oh, ada tapi belum banyak. Berarti imbang ya antara yang belum ya dan yang sudah melaksanakan, antara laki-laki dan perempuan. Oke, kita kupas satu-satu. Tadi ada senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, kalau senyum itu sebaiknya dilakukan kapan dan di mana? Saat merasa gembira. Saat merasa gembira. Bertemu dengan orang. Oh, bertemu dengan orang lain. Good. Ketika kamu bersenyum, senyum. Saat dengan teman juga menyapa Bapak Ibu. Oke, good, semuanya bagus sekali. Jadi ketika senang kita juga tersenyum, berpapasan dengan Bapak Ibu guru juga tersenyum, dengan temannya juga tersenyum. Tadi Fauzan sudah mengatakan bahwa ketika menyapa juga tersenyum, berarti saat berjumpa secara otomatis kalian menyapa atau acuh? Menyapa ya, berarti kalian sudah menerapkan senyum, terus sapa. Oke, sapa dua ya. Oke, kalau salam saat kapan kira-kira kalian itu mengucapkan salam? Masuk rumah, masuk kelas, ketemu Bapak Ibu guru. Ada lagi? Sebelum pelajaran ya. Jadi kegiatan salam itu dilaksanakan ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru, masuk kelas, sebelum pelajaran, seperti itu. Nah, terkait dengan sopan, bisa menyontohkan siapa? Sopan? Kalau yang ada di kegiatan sekolah, lingkungan sekolah, sopan itu yang seperti apa, Nisa? Berbicara dengan guru, pakai bahasa apa biasanya kamu? Jawa. Bahasa Jawa halus. Oke, sopan yang lain? Menghargai teman. Berpakaian bagaimana, Reno, dalam hal berpakaian? Rapi, baju masuk, kayak gitu ya, sopan. Kemudian kalau santun ketika berjumpa dengan Bapak Ibu guru, apa yang kalian lakukan?
lihat santun? Salam. Salam, terus Menunduk. menunduk. Tangannya kira-kira bagaimana? Oke, gini ya, itu terkait dengan santun. Jadi kira-kira dari diskusi kita hari ini yang kita obrolkan, senyum, salam, sapa, sopan, santun itu perlu digalakkan nggak toh? Perlu. Jadi yang kalian sebutkan tadi sebagian teman cewek masih belum menerapkan, sebagian teman cowok juga belum, itu perlu kalian beri contoh atau perlu kalian evaluasi nggak sih perilaku mereka itu? Perlu banget ya, perlu banget. Contohnya misalnya kalau ada teman laki-laki nih, kalau ketemu dari bapak ibu guru terus gelulus kayak gitu, yang kamu lakukan gimana? Menegur, oke, menegur. Terus memberikan baiknya gimana gitu enggak? Iya. Oke, mengingatkan gitu ya, menegur, mengingatkan baiknya bagaimana. Oke, itu. Terus kemudian dari budaya 5S itu tadi juga ada nilai-nilainya. Ya, jadi ada nilai-nilai karakter yang terkandung di dalamnya. Salah satunya ada nilai toleransi. Tadi Adinnya mengatakan bahwa saling menghargai ya, ada ya. Jadi menghargai itu masuk pada nilai toleransi. Terus kemudian ketika ada teman disapa, disenyumi, ada bapak ibu guru, terus kemudian mengucapkan salam, itu juga masuk pada peduli sosial. Artinya ketika ada seseorang yang di sekeliling kita, kamu itu mengucapkan salam, menunduk, itu termasuk nilai karakter peduli sosial. Kalau cinta damai, ada yang memberikan contoh nilai karakter cinta damai? Tidak oleh bertengkar. Tidak membuli kayak gitu ya, berarti berbicara yang sopan itu tadi ya. Selanjutnya ada tujuannya ya, tujuan dari budaya 5S. Ada manfaatnya nggak kira-kira? Ada. Apa manfaatnya itu? Kalau kamu menerapkan budaya 5S itu manfaatnya apa? Tidak ada saling menghargai. Saling menghargai. Terus ada lagi manfaatnya? Agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih baik, merasa dihargai, pribadi lebih baik. Terus kalau kamu senyum dengan teman, tidak membuli, pertemanan kalian menjadi apa? Lebih baik. Lebih dekat, lebih erat kayak gitu ya. Jadi itu adalah manfaat dari budaya 5S. Tadi kan sudah mengetahui ya bagaimana contoh perilaku yang mencerminkan budaya 5S. Sekarang yang tidak mencerminkan, yang tadi sudah disampaikan, kalau perempuan itu ya sebagian Bu sudah melaksanakan, sebagiannya belum. Laki-laki juga itu, sebagiannya sudah melaksanakan, sebagiannya belum. Nah sekarang kita memberi contoh yang belum itu seperti apa gitu. Kalau yang perempuan, kamu ketika melihat temanmu belum mencerminkan budaya 5S itu seperti apa perilakunya? Acuh, terus membuli, tidak menghormati guru, ada lagi? Mungkin lebih ke Saling apa? Saling gibah gitu, sama kurang lebih kayak membuli kayak tadi ya, saling gibah. Terus ketika di sekelilingmu melihat berjumpa dengan bapak ibu guru atau ketika meminta bantuan kepada orang lain yang ada di sekitar sekolah, perilaku yang tidak mencerminkan 5S yang kalian ketahui, tidak menyapa, terus bahasanya kurang sopan gitu ya, kenapa kayak teman sendiri gitu ya. Oke. Kalau yang ini apa dari laki-laki tadi mengatakan bahwa belum sebagian anak itu mencerminkan budaya 5S. Jadi yang belum itu seperti apa perilakunya? Liza. Masuk kelas tidak salam. Masuk kelas tidak salam. Oh, ada bapak ibu guru tapi duduknya tidak sopan. Kayak apa? Tidak sopan itu. Kakinya? Oh, kakinya di atas kursi kayak gitu.
Reno? Tidak menyapa. Nggak menyapa bapak ibu. Terus kalau mengamati anak-anak zaman sekarang itu kalau ngobrol itu bahasanya piye, Cak? Bahasa kasar. Kasar. Dengan bapak ibu guru kamu pernah mendengar nggak apa memakai bahasa yang kasar kayak gitu? Sering. Ada yang beberapa kayak gitu. Berarti itu nggak mencerminkan sama sekali ya budaya 5S. Kalau kamu mengamati nih, melihat temanmu yang berbudaya 5S sama melihat temanmu yang mengabaikan budaya S, itu enak dilihat yang mana? Oke, dia mencerminkan budaya 5S ya. Oke, sampai di sini sudah mengetahui ya bagaimana contoh perilaku yang berbudaya 5S dan bagaimana contoh perilaku yang tidak mencerminkan budaya 5S. Oke, nah harapan Bu Rani ketika kita sudah melaksanakan bimbingan kelompok ini, kalian bisa memberikan contoh, setidaknya mengingatkan itu tadi atau menegur ketika teman-teman kalian itu berbudaya tidak 5S gitu ya. Jadi yang tadi disampaikan kakinya diangkat itu bisa diingatkan nih ada gurunya sebaiknya bagaimana dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan sosiodrama. Baik ya, nanti kita akan melaksanakan sosiodrama. Nah, dalam sosiodrama itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada tahap persiapan, kemudian ada tahap pelaksanaan dan tahap diskusi. Seperti itu ya. Baik, pada tahap persiapan tadi kan kita sudah berdiskusi. Nah, selanjutnya Bu Rani akan membacakan naskah skenario. Silakan nanti kalian simak baik-baik, kalian cermati. Kalau sudah siap, sudah oke, baru ke tahap pelaksanaan kalian bermain peran. Nah, sesudah bermain peran, nanti ada tahap diskusi. Kita mendiskusikan apa yang sudah kalian perankan tadi. Oke, mengerti? Oke, bisa dilanjutkan ya? Oke. Kita mulai sosiodramanya. Ini ada take on pertama di halaman sekolah. Settingnya ya ada di halaman sekolah ya. Nanti yang berperan itu ada Reno, ada Jessie, ada Nizar, ada Fauzan, ada Adelia dan Salsabila ya. Jadi bacakan dulu naskahnya. Yang pertama adalah pagi yang cerah itu semua orang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, termasuk anak-anak yang akan berangkat sekolah dengan semangatnya. Begitupun dengan Nizar, Fauzan, Bila, dan Adelia yang merupakan siswa dari SMP Negeri 5. Pagi itu seperti biasa, Nizar berangkat dengan Fauzan berjalan kaki dari atap parkiran. Bila dan Adelia juga berangkat di sana. Di pintu gerbang, Pak Edi dan Bu Yeti seperti biasa sudah menyambut anak-anak dengan penuh semangat. Itu tadi settingnya ya. Yang berperan, Reno berperan sebagai Pak Edi, guru ya. Jessie nanti berperan sebagai guru juga sebagai Bu Yeti. Niza nanti berperan menjadi siswa yang kocak, yang jahil ya. Fauzan juga seperti itu, yang kocak, yang jahil. Kemudian Adelia siswa yang sopan, periang. Bila siswa yang sopan dan ramah. Oke. Dari setting yang pertama ini, kira-kira sudah jelas belum kamu posisinya bagaimana, harus bagaimana, sudah mengerti atau belum? Sudah. Oke, bisa dilaksanakan? Melaksanakan. Oke, mari kita laksanakan. Ayo Pak, baju ini dimasukin sih, baju ini, ayo. Pak. Loh. Iki pisan. Rene, balik Rene. Makasih Pak. Baik ya, untuk tadi setting yang pertama sudah dilaksanakan. Selanjutnya ini ada setting yang kedua di kantin sekolah. Yang dibacakan naskahnya seperti biasa. Nanti silakan dipahami, dicermati apa yang harus kalian lakukan gitu ya. Oke, ini sudah membacakan. Untuk
Tepat pukul 9.15 bel sekolah berbunyi, tanda istirahat pun tiba. Beberapa siswa dengan semangat berlari ke kantin untuk jajan dan istirahat. Seperti biasa, Adelia, Reno, Fauzan, kemudian Nizar bergegas untuk jajan ke kantin. Yang berperan nanti Salsabila sebagai Mbak Mus, Cesi sebagai Mbak Lis, kemudian Reno, siswa yang sopan dan ramah, Adelia, siswa sopan yang sabar, dan Nizar, siswa yang kocak, jahil, dan Fauzan juga siswa yang kocak dan jahil. Dari sini, apakah sudah memahami bagaimana kalian berperan? Oke, sudah siap? Oke, bisa dilaksanakan ya? Saya Bu, tumbas di Pinten. 2000. Tumbas. Bayar lagi. Piye to ki? Iki Bu. Biasa rek. Ya, klik. Bocah nakal ram. Kira-kira rugi. Baik ya, tadi kalian sudah memerankan 2 setting. Gimana nih perasaan memerankan tadi sosiodrama, kita bersosiodrama? Seru. Seru, asik. Oke ya. Untuk tahap selanjutnya adalah kita diskusi. Ya, mendiskusikan bagaimana teman-teman kalian tadi waktu berperan di halaman sekolah. Bagaimana saat tadi teman-teman berperan di kantin gitu ya. Kita bahas dulu yang pertama di halaman sekolah. Yang bisa diamati tadi gimana? Yang diperankan teman-teman tadi. Ada yang sopan, ada yang enggak. Yang enggak sopan tadi seperti apa? tidak menyapa. Tidak menyapa, Tidak rapi. pakaiannya tidak rapi. Dibilang gurunya juga manut. Dibilang gurunya enggak manut, enggak nurut gitu ya, enggak manut. Oke. Terus mencerminkan 5S enggak kayak gitu? Enggak. Terus tadi ada enggak kira-kira yang mencerminkan 5S? Ada. Seperti apa tadi perilakunya? Menyapa, salam, terus sopan, berpakaian sopan, rapi. Oke. Yang jadi Pak Guru, Reno, ketika tadi melihat murid yang apa ya, yang nggak mencerminkan 5S tadi, gimana kamu sebagai guru? Kecewa. Kecewa. Terus Cesi sebagai guru? Tidak pantas untuk tidur. Tidak pantas untuk ditiru. Jadi mengerti ya kalian ketika harus berpapasan dengan Bapak Ibu guru itu harus bagaimana, dan yang ditiru yang mana, dan yang tidak ditiru bagaimana gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan terkait dengan sosiodrama yang di setting halaman sekolah? Tidak? Sudah cukup jelas? Oke, kita kemudian beralih di kantin sekolah. Kantin sekolah. Tadi perilaku apa yang bisa kalian amati? Perilaku tidak patut ditiru. Perilaku tidak patut untuk ditiru. Seperti apa yang tidak patut untuk ditiru tadi? Seperti yang dibiarkan Nizar sama Fauzan. Iza sama gimana Iza? Ya, contohnya Nyesek-nyesek gitu, nggak mau antri ya, numpang-numpang gitu ya, sama-sama lapar tapi ya nggak harus lupa gitu ya. Terus Apalagi yang nggak bayar itu. oh iya nggak bayar ya. Apa ada teman-temanmu yang jajan itu nggak bayar? Ada ya, ya Allah itu kasihan juga ya sama yang penjualnya, yang Mbak Mus dan Mbak Lis. Gimana Mbak Mus dan Mbak Lis kalau ada yang kayak gitu? Sakit hati bu. Sakit hati? Kenapa bisa? Rugi, sakit hati. Yang cara Kan itu uangnya bisa buat macam-macam. buat modal lagi ya, terus ternyata ada yang nggak bayar gitu ya. Oke, berarti yang lusa-lusa nggak mau antri, terus bayarnya rusak sire, ada lagi yang nggak bayar, itu wes berarti gimana, mencerminkan atau nggak mencerminkan? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali, dan itu tidak patut untuk ditiru juga ya. Oke. Tapi yang kalian amati tadi, masih adakah anak-anak yang mencerminkan 5S? Masih. Kayak gimana? Tadi perilaku yang diperankan siapa? Antri yang diperankan Adelia sama Itu gimana antri, terus
sabar gitu ya, membayar juga. Jadi dalam etika berkantin, jajan di kantin itu juga harus sabar, sama-sama lapar ya sabar dulu, antri dulu, dan yang terpenting adalah bayar gitu ya. Oke, dari pemeranan atau sosiodrama 2 setting tadi, pelajaran apa yang kalian ambil? Manfaat apa yang kalian ambil? Budaya 5S penting untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Budaya 5S sangat penting diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ada tanggapan yang lain terkait sosiodrama tadi yang sudah diperankan? Ada pelajaran apa yang kamu ambil? Lebih menghargai orang lain. Lebih menghargai orang lain. Oke ya, berarti kamu tadi sudah mengerti apa itu materi dari budaya 5S. Terus kalian juga sudah berperan bagaimana yang mencerminkan budaya 5S dan bagaimana yang tidak mencerminkan budaya 5S. Ada yang ditanyakan sebelum Bu Rani bagikan LKPD? Tidak? Cukup? Oke, ini Bu Rani bagikan LKPD ya. Nanti silakan dikerjakan. Bisa tolong gimana? Berapa waktunya mengerjakannya? 5 menit? Oke, baik, silakan dikerjakan. Di bangku juga bisa. Baik, sudah selesai semuanya ya. Ada yang mau mewakili membacakan? Siapa? Ya, Fauzan, boleh? Perilaku yang mencerminkan budaya 5S. Bila bertemu dengan baik itu salam, menyapa, dan sopan. Oke, yang tidak mencerminkan? Bukan diri 5S, tidak sopan, menyelonong, berbicara kasar. Berbicara kasar. Ada yang kurang setuju dengan pendapat Fauzan? Ada yang mau menambahkan mungkin? Atau setuju semuanya? Setuju semuanya. Oke, sudah bagus ya jawaban dari Fauzan. Kemudian yang kedua, siapa yang kedua yang diwakili? Adelia, silakan. Perilaku yang mencerminkan budaya 5S ketika ke kantin. Sabar, mengantri, membayar. Perilaku yang menyimpang dari budaya 5S, tidak sabar, tidak mengantri, bahkan ada yang tidak membayar. Ada yang setuju dengan pendapat Adelia? Setuju? Atau tidak setuju? Setuju. Oke, ada yang mau menambahkan? Sudah cukup. Oke, baik. Tadi kita sudah melaksanakan keseluruhan ya. Tiba saatnya ini karena waktunya juga sudah mau habis. Kita refleksi ya, refleksi atau kesimpulan. Jadi dari tahap awal sampai ini tadi kalian sudah mempelajari apa aja? Budaya 5S. Budaya 5S, kemudian sosiodrama, terus apa lagi? Contoh perilaku yang menyimpang dari budaya 5S. Contoh perilaku yang menyimpang dari budaya 5S dan perilaku yang mencerminkan budaya 5S itu ya yang kita pelajari tadi. Selanjutnya untuk kesimpulan kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini yang mau menyimpulkan siapa? Saya. Ya, Reno. Kita hari ini sudah belajar bahwa pentingnya budaya 5S di kehidupan sehari-hari maupun di sekolah. Karena itu budaya 5S wajib kita terapkan. Oke, bagus sekali untuk Pak Kanan ya. Dari perempuan ada yang
mau menambahkan kesimpulan kita belajar bimbingan kelompok hari ini? Ada? Dilan mungkin? Sudah? Sesi? Sudah, oke ya. Jadi kita sudah belajar banyak hari ini terkait dari materi ya, pengertian 5S, kemudian bagaimana perilaku yang mencerminkan 5S, bagaimana perilaku yang menyimpang, manfaatnya apa aja, seperti itu ya. Terus kalian dari tadi juga sudah praktek bagaimana sih siswa itu yang ketika bertemu dengan bapak ibu guru itu baiknya bagaimana, terus yang tidak baik itu seperti apa pada saat kantin, begitu pun ya, bagaimana etika yang baik ketika jajan, bagaimana perilaku yang seharusnya tidak untuk ditiru. Nah, harapan Burani karena kita sudah belajar, kalian bisa menularkan ke teman-teman kalian ya, ketika nanti menjumpai di kelas atau bahkan di halaman, di kantin, termasuk perilaku yang menyimpang, tidak mencerminkan 5S, kalian itu bisa menegurnya, memberikan pengarahan, ya nasihat harusnya bagaimana. Kira-kira siap nggak? Siap. Siap. Sebelum Burani akhiri, ini ada lembar evaluasi yang harus dikerjakan. Dikerjakan secara singkat ya. 5 menit cukup ya. Baik, sudah selesai ya. Bisa dikumpulkan, dibantu Nizar dikumpulkan teman-temannya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum berdoa, berarti mau tanya satu. Perasaan kalian melaksanakan bimbingan kelompok hari ini bagaimana? Menyenangkan. Menyenangkan, asik, seru. Oke, bisa diulangi lagi pertemuan selanjutnya ya berarti ya. Oke, baik, karena waktunya juga sudah habis. Sebelum Burani akhiri, kita berdoa dulu. Bisa Fauzan dibimbing berdoa. Kita akhir kita doa mulai. Baik, sekali lagi Burani ucapkan terima kasih banyak. Hari ini kalian luar biasa ya, mengikuti kegiatan hari ini dengan penuh kegembiraan, sukarela ya, terus bersosiodrama, bermain peran juga sangat bagus sekali dalam kegiatan diskusi juga sangat luar biasa. Sekali lagi Burani ucapkan terima kasih. Burani juga mohon maaf ya apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.